Manafe dalam program kesayangan kita, Info Pro Mediners. Dan saat ini kembali lagi kita berjumpa kembali, di mana ini adalah episode yang kedua teman-teman semua. Dan saya malam hari ini ditemani oleh 3 narasumber yang istimewa juga. Dan saat ini kami posisinya sedang berada di tengah-tengah lokasi yang sangat menarik sekali. Masih teman-teman penasaran? Memang backgroundnya ini adalah logo PPNI. Namun kami saat ini berada di salah satu kafe milik seorang perawat toko keperawatan atau pengurus keperawatan yang ada di Kota Bitung. Nanti teman-teman akan tahu siapa dia karena akan saya perkenalkan sebentar. Di mana kita berada di kafe di Nursing Cafe of Distortion di Kota Bitung. Luar biasa sekali teman-teman. Oleh karena itu langsung saja saya perkenalkan para narasumber kita, karena topik kita sangat berkaitan dengan ketiga narasumber yang sudah saya undang pada malam hari ini. Sebelum kita berkenalan ya, sabar dulu ya para narasumber. Saya akan memberikan sedikit bocoran atau saya akan menyampaikan topik yang akan kita bahas di dalam talk show kita pada malam hari ini, yakni pengembangan praktik mandiri keperawatan berbasis UMKM. Kenapa kita angkat kembali? Karena pada episode kita yang pertama, pada saat kita mengangkat tema tentang UMKM, ternyata banyak peminat dan masih banyak sekali teman-teman perawat kita yang ingin kita angkat kembali topik ini dan dibahas lebih jelas lagi. Untuk itu saya pada saat ini hadir untuk membahas bersama ketiga narasumber kita, mengupas tuntas tentang UMKM dalam pengembangan praktik mandiri keperawatan. Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Saya perkenalkan narasumber yang pertama. Beliau adalah Angga Aldi Londong. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Iya. Bapak Angga Aldi Londong yang disapa juga Pak Angga ya. Selamat malam Pak Angga. Selamat malam. Malam juga. Beliau adalah staf khusus Wali Kota Bitung khusus untuk bidang UMKM dan koperasi. Iya. Jadi saat ini nanti kita akan membahas bagaimana sih pandangan atau peran dari pemerintah Wali Kota Bitung dalam hal bidang UMKM untuk masyarakat Kota Bitung itu seperti apa, nanti akan diulas oleh Pak Angga sendiri. Oke, narasumber yang kedua, yang owner tempat ini teman-teman, ini dia Nurse Johannes Tuhatelu, sarjana keperawatan. Tepuk tangannya mana? Iya, beliau ini bukan saja owner, tetapi juga merupakan Sekretaris DPD PPNI Kota Bitung ya teman-teman semua. Oke, dan narasumber yang ketiga, jeng jeng jeng. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut Nurse Faris Singring, sarjana keperawatan. Tepuk tangannya. Iya. Teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun saja kalian berada, pasti teman-teman, ini suara tepuk tangannya dari mana ya? Karena pada saat ini kita adakan talk show bukan saja disaksikan oleh teman-teman atau kalian semua yang ada di rumah, tetapi teman-teman yang hadir langsung juga ada. Sayang sekali ya, kameramen boleh shoot nggak yang di belakang kita? Mari kita sapa teman-teman audiens yang ada pada saat hari ini, di malam hari ini. Mereka datang langsung ke tempat kita di Nursing Cafe of Distortion Kota Bitung untuk menyaksikan secara langsung bagaimana talk show yang sangat menarik ini dengan mengangkat topik pengembangan praktik mandiri keperawatan berbasis UMKM. Iya, baik. Untuk episode yang satu waktu lalu, kalau teman-teman nyimak ya, kita sudah bahas sih lumayan luas juga ya tentang UMKM. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena kami datangkan langsung yang sudah mereka para perawat yang memang sudah mengimplementasikan entrepreneur in nursing ini di dalam keseharian mereka. Contohnya beliau yang adalah narasumber yang kedua sebagai owner dari tempat di Nursing Cafe ini, dan juga adalah sekretaris dari DPD Kota PPNI Kota Bitung itu sendiri. Nah, melihat dengan fenomena yang terjadi ya, langsung saja ya kita bahas. Jadi melihat fenomena yang terjadi saat pandemi ya, pandemi ini ya, menyerang negara kita, Republik Indonesia, khususnya di Kota Manado dan Bitung dan sekitarnya. Tentu saja ini juga memberikan satu tantangan baru karena impact yang terjadi ialah ada penurunan dari perekonomian negara. Nah, untuk itu dan juga di sini juga kita melihat bahwa banyak juga angka pengangguran yang terjadi di saat pandemi ini menerpa dari negara kita.
Dan juga di sini kita melihat bahwa Kota Bitung, karena kita hadir di Kota Bitung adalah kota industri ya, kota industri. Dan sangat juga terkenal dengan bagaimana warga atau masyarakatnya ini berwirausaha itu juga cukup baik dan sudah sangat familiar sekali. Namun kalau kita bahas secara khusus di sini di Kota Bitung, pemerintah dari Kota Bitung di sini yang sudah hadir adalah yang mewakili ya, pemerintah adalah staf khusus Wali Kota Bitung bidang UMKM, Pak Angga Aldi Londong. Ini saya langsung saja bertanya kepada Pak Andi ya, Pak Angga, bagaimana sih pandangan dari pemerintah atau Wali Kota Bitung, khususnya pandangan dari Bapak Angga sendiri tentang UKM dan UMKM yang berkembang di Kota Bitung secara umum? Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi sebelum kita memaparkan tentang pandangan saya selaku staf khusus bidang pengembangan koperasi dan UMKM, jadi memberitahukan juga kepada teman-teman terkait UMKM. Jadi UMKM itu ada banyak jenis, dan ada yang sering mengatakan UKM, usaha kecil menengah, ada yang IKM, industri kecil menengah, dan ada yang ekonomi kreatif. Jadi semua itu tergabung dalam UMKM sendiri. Jadi UMKM itu kepanjangannya usaha mikro, kecil, dan menengah. Agar kita ketahui bersama bahwa UMKM itu dikategorikan melalui modal usaha dan pemasukan tahunan. Contoh, yang pertama itu usaha mikro, itu modalnya 500 juta sampai 1 miliar. Itu termasuk dalam golongan usaha mikro. Yang usaha kecil itu dari 1 miliar sampai 5 miliar. Itu yang ketiga itu usaha menengah dari 5 miliar sampai 15 miliar. Jadi itu peraturan pemerintah yang terbaru yang diterbitkan, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Seperti itu kategori UMKM. Jadi UMKM itu adalah UKM, IKM, dan ekonomi kreatif. Jadi di Kota Bitung sendiri ada banyak dinas yang harusnya membawahi teman-teman pelaku UMKM. Jadi ada sekitar kurang lebih 6 dinas, 6 instansi yang seharusnya membidangi teman-teman UMKM atau membantu teman-teman UMKM seperti itu. Oh iya, benar sekali ya Pak Angga. Jadi karena teman-teman kita ini juga masih belum, karena ada yang berpikir bahwa UMKM dan UKM itu kayaknya sama, karena bunyinya hanya bedanya kata mikronya dimasukkan ke dalam ya. Ternyata beda, bedanya adalah di range atau skala modalnya ya, modal usahanya. Kalau jenis UMKM yang didukung pemerintah di Kota Bitung ini sendiri apa saja ya Pak? Kalau di pemerintahan sekarang itu semua UMKM didukung pemerintah. Jadi dari mikro, kecil, menengah itu semua didukung pemerintah. Ya, dari kafe, produk, jadi semua tetap didukung pemerintah. Jadi ada pedagang juga itu tetap didukung pemerintah. Jadi baik yang menjual produk, ya, baik yang menjual produk, jasa, itu semua didukung pemerintah. Tanpa batas ya? Tanpa batas. Tanpa batas. Berarti tidak menutup kemungkinan juga dong untuk kita para perawat, kita menjual jasa kita, produk kita juga ada pastinya ya. Oke, itu penjelasan dari narasumber kita yang pertama yang mewakili pemerintah Kota Bitung. Dan coba saya mau beralih dulu ke Nurse Faris ya. Nurse Faris, bagaimana pandangan Nurse Faris dengan perkembangan UMKM yang ada di dunia keperawatan atau yang kita kenal entrepreneur nursing ya, entrepreneur nursing. Nah, karena yang saya dengar dan saya lihat saksikan sendiri ya, UMKM ini sangat ini sekali digembar-gemburkan oleh organisasi Inwokna. Dan saya tahu bahwa ada visi dan misi yang khusus yang diangkat atau dikembangkan oleh organisasi Inwokna itu sendiri untuk bisa mengembangkan praktik keperawatan berbasis UMKM. Bisa sharing dikit? Ya, terima kasih Nurse Arini. Pada malam hari ini ya, memang kita dipertemukan di acara yang spesial ini ya, talk show untuk kegiatan-kegiatan keperawatan yang seperti ini mungkin harus berjuang untuk mengembangkan profesi kita ya, keperawatan yang bisa berimplikasi kepada teman-teman profesi kita, sehingga memang dampak
untuk masyarakat, bantuan ataupun jasa-jasa kita itu maksudnya bisa diterima oleh masyarakat dan profesi kita akan semakin berkembang begitu. Dari pertanyaan tadi, sebelum saya menjawab, saya ada dasar dari saya membuat visi di organisasi Inwokna ya, yaitu pelayanan keperawatan berbasis kesehatan masyarakat terkini untuk mengembangkan UMKM dalam profesi. Nah, dari visi itu saya melihat dari isu-isu atau tren yang terjadi ataupun fenomena yang terjadi di setiap tahun pada profesi kita ya, keperawatan. Contohnya banyak kampus-kampus di Sulawesi Utara ini yang mencetak SDM-SDM baru keperawatan itu memang cukup banyak. Berapa ribu orang itu per tahun itu lulusan keperawatan. Dan saya melihat tidak 100% itu terserap ke dalam instansi pemerintah ataupun klinik swasta. Dari dasar itu, fenomena itu saya melihat tidak semua SDM kita itu memang terserap di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Nah, yang lain itu kan tidak bekerja berarti. Ini lulusan-lulusan keperawatan lain, mereka masih menunggu legalitasnya mereka itu berarti belum bisa bekerja. Dan habis itu mereka akan mendaftar ke sarana-sarana pelayanan kesehatan. Nah, saya melihat juga ada fenomena terbaru di sarana pelayanan kesehatan ya, rumah sakit, klinik dan lain-lain. Itu mereka itu mau merekrut perawat-perawat yang contohnya sudah mempunyai keahlian khusus, contohnya seperti itu ya, yang bisa dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh DPP PPNI. Dan semua organisasi kita di bawah PPNI, yaitu ada 23 himpunan ya, itu menerbitkan sertifikat keahlian dari PPNI. PPNI Pusat menerbitkan sertifikat keahlian, dan itu yang membedakannya kita hanya pada redaksi dari sertifikat keahlian itu dan logo di pinggir dari sertifikat. Nah, itu menandakan bahwa organisasi kita ini cukup diakui ya di kalangan profesi kita ya, ataupun dari pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan. Nah, dari fenomena itu, dari rumah sakit, mereka mau merekrut ini perawat-perawat yang bukan general lagi, perawat-perawat bukan general, tapi perawat-perawat yang sudah spesialistik ataupun sudah memiliki keterampilan khusus yang bisa dibuktikan oleh sertifikat keahlian tersebut, license yang diterbitkan oleh DPP PPNI ya. Nah, mereka mau merekrut SDM itu karena apa? Beberapa ya, saya sudah coba menelusuri ini beberapa instansi swasta. Swasta kan itu memang pegawai swasta kan di rumah sakit swasta. Nah, itu mereka kan merekrut SDM keperawatan general. Mereka merekrut, nah mereka membuat pelatihan kan. Mereka memberikan pelatihan khusus kepada perawat tersebut. Dan tiba-tiba ada penerimaan pegawai ASN atau PNS ya. Dan tiba-tiba perawat yang mereka sudah latih tersebut ternyata itu menjadi ASN. Nah, jadi instansi swasta ini tersebut merasa rugi, kehilangan SDM yang sudah mereka latih kan, sudah dibiayai, mereka sudah melatih, ini kehilangan mereka itu. Dan itu menjadi momentum fenomena terbaru ya, dari instansi swasta itu mau menerima perawat yang memang sudah spesialistik. Jadi seperti itu. Nah, saya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua PPNI yang terpilih ya, DPW Sulawesi Utara, Narswandi Idrak Luneto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Beliau juga punya visi ke depan ya, untuk mengembangkan profesi kita keperawatan lewat 23 himpunan ini. 23 himpunan ini ada di Sulawesi Utara. Ini kan kita baru 12 himpunan ya, ada di Sulawesi Utara. Ini 23 himpunan. Jadi kompetensi keperawatan kita nanti akan berkembang. Akan berkembang lebih pesat lagi. Nah, jadi profesi keperawatan kita akan lebih luas lagi. Maksudnya kompetensi yang dapat kita kembangkan di Sulawesi Utara. Sehingga masyarakat itu dapat berdampak langsung. Efek yang masyarakat akan rasakan, keperawatan ini sudah spesialistik seperti ini. Ya, contohnya begitu. Nah, dari situlah saya mengembangkan visi dan misi dari Inwokna Sulawesi Utara, pelayanan praktek mandiri keperawatan ini ya. Pengembangan praktek mandiri keperawatannya berbasis UMKM ya, UMKM. Nah, kalau saya gambarkan sedikit tentang konsep UMKM profesi di dalam profesi ya, di visi saya.
itu kita lihat turunannya. Di situ kalau kita bisa gambarkan UMKM dalam profesi, turunannya itu bisa berupa UMKM-nya itu bisa berupa pertama jasa, ya, jasa pelayanan keperawatan kita. Nah, kita punya prasat jasa keperawatan kita banyak sekali ya, jasa perawat itu prasat kita melakukan ya intervensinya banyak sekali. Kita sudah kuasai skill tersebut, kita bisa komersilkan, kita bisa jual ke masyarakat umum. Begitu contohnya, jual dalam konteks kita buka praktek mandiri dan sudah terstandar kan, maksudnya biaya-biaya kalau kita mau buka praktek mandiri. Kalau teman-teman yang belum bekerja di instansi kesehatan ya, contohnya seperti itu. Baru kedua, itu kita bisa menciptakan produk-produk. Contohnya kita buat makanan-makanan kesehatan, kita produksi. Dan contohnya kita bisa mengembangkan juga kalau teman-teman saat ini yang buka praktek mandiri keperawatan, itu mereka menjual tentang layanan perawatan luka ya di rumah ya. Itu kan mereka punya pasien-pasien diabetes ya yang mengalami luka. Percepatan penyembuhannya itu kan mereka bisa terbitkan pembuatan produk, contohnya dari canas riata ya. Canas riata yaitu ikan gabus. Ikan gabus bisa produksi makanan kesehatan untuk pasien-pasien mereka kan. Dan kalaupun branded mereka itu bagus produksinya dan didukung oleh pemerintah juga, itu bisa meluas secara nasional. Maksudnya produk yang mereka akan ciptakan, produk makanan kesehatan. Ya, jadi yang pertama tadi jasa kita bisa UMKM-kan, kemudian produk kita bisa UMKM-kan, kemudian apalagi kita bisa kerjasama dengan profesi lain. Nah, profesi lain, kerjasama dengan profesi lain, kolaborasi. Ya, kolaborasi ini kita bisa UMKM-kan dalam profesi. Contohnya kita ada teman-teman yang dari pelosok ya, perifer dari perifer daerah di Sulawesi Utara, ada pasien ke tempat praktik mereka kan contohnya. Tapi tidak ada dokter spesialistik di situ. Mereka bisa lewat video konsul. Begitu. Telemedis ya? Ya, seperti contoh telemedicine itu. Ya, jadi mereka ya. Jadi sudah dikembangkan langsung juga oleh Ya, kami sebelum menerbitkan visi saya di Inwokna ini, saya sudah praktekkan sejak tahun 2012. Ini sudah jalan sebenarnya. Ini sudah jalan dari tahun 2012 sampai saat ini. Iya, luar biasa ya. Ya, dan dampaknya itu Sangat dirasakan ya. dirasakan oleh teman-teman kita yang mengembangkan. Oleh teman-teman yang mengembangkan, dan teman-teman ini adalah anggota atau membership dari organisasi Inwokna. Inwokna, ya. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu. Masih ada satu. Tadi kan ada jasa, ada apa tadi? Ada produk. Kemudian ada kolaboratif. Kemudian ada pendidikan. Ada edukasi, ada pendidikan. Jadi kalau skill kita kan ini sudah terasah karena kita melakukan buka praktek mandiri keperawatan. Kita punya konsep tersendiri untuk dalam mengembangkan keilmuan itu. Dan teman-teman di pendidikan, kita bisa sharing dengan teman-teman pendidikan maupun teman-teman perawat yang belum bekerja. Ayo kita, maksudnya, ayo duplikasi. Ini yang saya sudah buat kepada masyarakat. Masyarakat sudah merasakan dampaknya. Ayo duplikasi kepada teman kita yang belum bekerja. Kita duplikasi agar supaya produktivitas dari teman-teman kita perawat yang belum bekerja ini itu bisa terduplikasi dari kita sudah melakukan kan? Yang sudah menerapkan. Kita sudah menerapkan. Lagi agar semakin banyak yang menerapkan. Mungkin dari pihak pemerintah juga kan mensupport itu ya, maksudnya hal-hal seperti itu ya. Iya. Sangat terbuka untuk menopang dari program UMKM yang dikembangkan oleh profesi keperawatan maupun semua bidang profesi ya. Oke, itu tadi dari sisi organisasi UMKM dalam profesi yang sudah diterapkan oleh organisasi Inwokna Sulu. Ini sudah berapa cabang? Kalau sebentar ya kita sharing lagi ya. Ini tembak lagi ke Bang Faris, ntar panjang lagi. Saya senang, tapi saya bagi dulu nih waktunya sama narasumber yang tidak kalah kece badai. Ownernya yang lagi nikmati kopinya, enak kan kopinya? Enak banget kan, mantul ya. Iya, jadi kita langsung saja ke narasumber berikutnya, yaitu Nurse Johannes ya. Ini panggilan sapaan akrabnya Nurse Yoyo. Panggilannya kayak manja banget ya. Tapi maco, kalau tampilannya maco, hanya kalau dengar namanya manja. Iya, saya panggilnya Nurse Yoyo ya. Biar lebih akrab, biar kita santai saja. Iya, Nurse Yoyo, bagaimana pandangan Nurse Yoyo ya yang saat ini mewakili dari bidang PPNI Kota Bitung, ya DPD Kota Bitung sendiri, apakah UMKM dalam profesi keperawatan ini sudah dikembangkan dengan baik untuk di bagian Kota Bitung?
Gimana? Oke, terima kasih. Saya justru lagi temukan hal baru ketika acara ini berlangsung. Ya, ternyata UMKM dalam profesi itu, wah, itu ternyata lebih keren. Walaupun jujur awal selaku DPD, saya coba kemarin buka usaha nursing. Kopi ini itu justru di masa pandemi. Ya, itu sebenarnya sulit untuk membuka UMKM seperti ini ya. Karena masa pandemi ya kita tahu bersama semua pasti banyak hal-hal yang justru menyulitkan. Tapi tujuan utamanya waktu itu, kenapa sih harus bawa nama nursing gitu. Jadi waktu awal itu saya melihat banyak bahwa kok profesi kita apalagi organisasi PPN itu kok kurang dilirik loh gitu. Artinya bukan kurang dilirik lah, banyak yang belum kenal gitu. Masyarakat juga pada belum kenal bahwa perawat tuh punya organisasi gini, punya ide seperti itu. Dan ini nursing cafe ini talkshow ke kurang lebih sudah masuk yang ke-6 ini, tapi isinya itu edukasi semua. Pertama, edukasi tentang kesehatan apa saja pun itu edukasinya seperti itu. Dan kita bicara juga soal dengan organisasi kita gitu. Jadi saya coba masuk ke beberapa teman-teman komunitas juga, dan apalagi tadi yang Pak Angga, kita akrab ya gitu. Karena saya banyak belajar juga tentang bagaimana pengembangan UMKM itu. Ada dampak yang baik ketika kita coba buat UMKM kedai kopi seperti ini, terus kita isi dengan edukasi-edukasi seperti itu sih. Iya, dan kemarin sih udah banyak sih teman-teman bahwa komunitas-komunitas yang lain pun di Kota Belitung itu yang sudah mulai mengenal, oh apa sih itu PP ini gitu. Dan itu kita pikir itu hal yang positif buat organisasi kita ke depan. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bung Fat, ada beribu banyak lulusan-lulusan teman-teman perawat kita yang menanti pekerjaan, dan saya coba memfasilitasi hal-hal tersebut. Jadi ada beberapa teman-teman perawat juga yang belum ada kerja. Jadi saya coba, yuk mari sama-sama gitu. Artinya kita saling bantulah, gitu. Seperti itu. Terima kasih Nursoyo. Jadi di sini Nursoyo ini lebih memilih untuk menjadi role model dulu dalam ber-UMKM, dalam profesi. Di mana beliau melirik ini karena sekarang nih lagi tren-trennya apa ya, untuk entrepreneur dalam hal kuliner ya kayaknya. Dimanapun ini mau letaknya dimanapun juga tetap anak-anak muda itu lebih suka nongkrongnya itu di kafe. Jadi memang tepat sekali, apalagi lokasi yang dipilih oleh Nursoyo ini sangat strategik banget di tengah-tengah perkotaan Kota Bitung dengan nuansa lampu-lampunya yang wow, luar biasa ya. Pokoknya nyaman banget kalau teman-teman mau nongkrong di sini. Ya, santai-santai sambil membahas topik yang berkualitas ya. Iya, dan juga saya mau sampaikan bahwa ini sedikit intermezzo bahwa kegiatan kita atau talk show kita tentu berjalan lancar karena disponsori oleh yang pertama Daria Faria, Rumah Lukaku Indonesia, BPW PPNI Sulut. Oke, saya ingin bertanya juga kembali ke Nurse Faris ya. Kembali ke Nurse Faris, sudah berapa lama ya mengembangkan UMKM khususnya di sini praktik keperawatan luka? Klinik ya yang sudah dikembangkan adalah klinik Rumah Lukaku Indonesia yang menjadi sponsor kita juga. Nah, sudah berapa tahun Nurse Faris? Kalau dari situ sebenarnya ide untuk mengembangkan UMKM ini sudah ada di benak itu sejak tahun 2009 sebenarnya. Sudah tahun 2009, maksudnya kita tahu bersama kan UMKM ini dicetuskan oleh Presiden kita ya, Presiden Joko Widodo ya. Dan saya melihat saat sekarang saya melihat itu, wah berarti saya sudah mulai sejak dahulu untuk ber-UMKM sebenarnya.
Ya, jadi selama dari 2009, tapi saya membuat itu dari tahun 2012. Brand Rumah Lukaku itu. Brand Rumah Lukaku Indonesia saya buat dari tahun 2012. Kemudian saya menekuni sejak 4 tahun. 2012, 13, 14, 15. Kemudian saya duplikasi ke teman-teman kita. Karena selama 4 tahun ini saya sudah merasa cukup untuk mendapatkan bukan cuma income, tapi pengetahuan. Nah, jadi kalau kita mau buka UMKM dalam profesi ini, contohnya praktek mandiri keperawatan, itu bukan hanya kita lulus ada ijazah, kemudian kita buka praktek mandiri, begitu. Urus izin, buka bangunan, bukan itu sebenarnya, bukan di situ letaknya. Letak intinya itu bukan di situ. Tetapi ada terletak pada skill, kemampuan kita. Pertama kan skill, kemudian kedua adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita itu secara linear dengan keilmuan kita, maka teknik kita untuk berbicara dengan masyarakat, itu masyarakat yang berbagai macam latar belakang pendidikan ya, itu mulai dari masyarakat awam dalam teknik komunikasi kita. Nah, itu sudah coba konsepkan dan sudah terapkan selama 4 tahun dan hasilnya sangat luar biasa. Satu konsep yang bisa membantu teman-teman kita yang ada di Sulawesi Utara khususnya untuk coba kita duplikasi. Ini yang sudah saya kembangkan seperti ini. Coba teman-teman kembangkan seperti ini. Dan sudah memang akhirnya kita mengembangkan di setiap kabupaten kota. Kita mulai dari ada Kota Bitung, cabang-cabang. Kota Bitung, kemudian ada Minahasa Utara, kemudian Minahasa, kemudian Kota Manado, kemudian Bolmong, Kota Mubagu, Bola Monggol Timur, kemudian Bolmut, dan Bolsel. Dan ada beberapa kabupaten kota lain yang sudah mengajukan kepada saya, dan saya bilang kita akan lihat dulu seperti apa nanti tempatnya. Jadi seperti itu yang saya konsepkan. Dan teman-teman sudah merasakan dampaknya. Bisa di-share juga di Google Map ya. Google Map itu share saja Rumah Lukaku, nanti akan muncul semua itu di berbagai macam kabupaten kota, dan titiknya itu memang pas di tempat itu. Karena kan tinggal mau kemana tinggal. Iya, tinggal searching. Nah, saya berharap dari pengembangan saya dan duplikasi saya kepada teman-teman dan evaluasinya itu teman-teman sudah rasakan dampaknya seperti itu. Dampaknya sudah dirasakan. Sekarang saya ingin berbuat lebih banyak lagi kepada teman-teman sekitar. Mudah-mudahan bisa didukung oleh pemerintah, khususnya Kota Bitung ya. Kita akan coba kembangkan di Kota Bitung. Dan pada kesempatan hari ini ya, kita dari staf khusus Pak Wali Kota, mudah-mudahan dari beliau bisa keluar ide-ide baru, kita kembangkan keperawatan di Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Mungkin itu hari ini. Oh, jadi responnya sini cabangnya ini juga sudah banyak kan? Sudah banyak. Di dalam klinik keperawatan yang dibuka itu apa saja yang dilayani? Biar bisa dikenal oleh teman-teman atau para pemirsa yang ada lagi menyaksikan. Ya, jadi di dalam kalau kita mendirikan praktek mandiri keperawatan ya tadi yang saya bilang, kita banyak sekali yang kita bisa komersilkan ya. Ya, kita banyak sekali yang kita bisa komersilkan. Contohnya tadi kan perawatan luka. Yang saat ini teman-teman banyak sekali menjual keperawatan luka. Padahal masih banyak lagi sebenarnya yang kita bisa kembangkan ya. Contohnya di Rumah Lukaku sendiri ya. Yang di Rumah Lukaku sendiri. Pelayanannya. Pelayanan perawatan luka kan, perawatan stoma. Ya, perawatan stoma. Kemudian yang paling inti itu adalah perawatan kontinensia. Untuk pasien-pasien dengan gangguan sistem urinaria ya. Nah, itu dia contohnya kan banyak sekali gangguan-gangguan situ ya. Pada overflow kan contohnya ada batu ginjal, contohnya kan mulai dari batu ginjal, saluran batu ginjal, kemudian saluran kandung kemih, kemudian bisa struktur. Nah itu dan saya coba mengenjot ya, teman-teman kita yang di Rumah Lukaku untuk kita menjual sekarang jasa terbaru yaitu kita USG. Jadi ya saya lagi mengembangkan keperawatan praktek mandiri di Rumah Lukaku ini. Teman-teman itu harus tidak usah terlalu mahir sama sekali, tapi kita sudah bisa membaca, oh ini batu ginjal. Contohnya seperti itu. Sehingga teman-teman kita yang ada di pelosok ya, di pelosok mulai dari Bolsel, Bolmut sana kan jauh kan fasilitas rujukan ataupun konsultannya. Harus jauh ke kota. Nah, jadi teman-teman yang buka praktek mandiri di sana bisa langsung mengidentifikasi, oh ini nyerinya karena batu ginjal. Jadi langsung cepat dirujuk kepada konsultan spesialisnya yang ada di Kota Manado. Contohnya seperti itu. Dan nanti kita akan kembangkan lebih luas lagi untuk pelayanan praktek mandiri keperawatan ini.
untuk jasa-jasa keperawatan yang akan yang sudah ada sebenarnya, Iya. cuma tidak terekspos ke teman-teman yang lain Masyarakat luas. dan masyarakat luas. Mungkin seperti itu Nur Sarini. Oke, kalau ke Pak Angga ya, Pak Angga, kira-kira kalau untuk profesi keperawatan sendiri, jika ingin membuka praktek di keperawatan, itu kira-kira apa-apa yang harus dilakukan dan apakah mendapat dukungannya berupa bantuan dana atau bantuan-bantuan lain yang mungkin bisa didapat, itu cara-caranya seperti apa? Kayaknya mendengar penjelasan dari Nurse Faris yang begitu kuat banget, ini yang lagi menyaksikan ini Iya. sudah tidak sabar mau buka UMKM praktek klinik keperawatan. Terus step-stepnya apa mungkin Pak Angga? Oh, untuk teman-teman perawat ya, Iya. untuk teman-teman perawat Iya. yang ingin membuka Iya, praktek keperawatan. praktek keperawatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kalau menurut kita salah satunya kembangkan skill, potensi diri. Jadi kembangkan terhadap potensi diri. Orang sudah tahu ini, orang sudah lulus sarjana keperawatan dan sejenisnya. Orang sudah selesai, tapi Lagi menanti pekerjaan. Kalau orang ini bahasa Manado, Iya, boleh kan? boleh. Bahasa Manado. Jadi yang pertama itu mengembangkan potensi diri. Jadi ketika kita sudah tahu, kita sudah lulus, teman-teman perawat sudah lulus studi dan masih menanti pekerjaan, jadi kita harus lihat. Dan yang kedua, kita lihat peluang. Contoh dari teman rumah lukaku melihat peluang bahwa ternyata di pelosok-pelosok daerah masih banyak yang membutuhkan perawatan-perawatan yang lebih spesifik terhadap tentang luka. Kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan luka dan sejenisnya. Jadi kita harus melihat potensi yang bisa kita kembangkan dalam berwirausaha atau teman-teman profesi perawat untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga itu kolaborasi, sama seperti yang sudah dilakukan. Ada begitu banyak cabang yang didirikan, ada begitu banyak cabang yang sudah dibangun di setiap kabupaten kota, yang berarti berkolaborasi dengan teman-teman. Bukan berarti ketika dibuka di Kota Bitung, teman-teman di Kota Bitung itu bawahannya, tapi tidak berkolaborasi. Jadi teman-teman sering-seringlah berkolaborasi, atau ketika berwirausaha berkolaborasilah. Jadi teman-teman bisa tahu apa-apa yang harus teman-teman perawat lakukan ketika akan memulai usaha seperti itu. Kalau berkaitan bantuan ya, bantuan pemerintah pada semua sih, dalam semua bidang usaha itu, ketika ingin dibantu pemerintah, yang pasti harus ada usaha dulu. Udah jalan dulu. Jadi masih angan-angan. ya, jadi kita udah harus bikin usaha. Pastinya seperti teman-teman, secara mandiri kita bikin usahanya secara mandiri. Biar kecil nggak apa-apa. Yang penting kita tunjukkan bahwa usaha yang kita buat ini bisa berkembang seperti itu. Jadi sama seperti teman, berkembang usahanya mungkin agak tanda tanya kenapa waktu corona aman-aman usaha. Ya kembali lagi kolaborasi, lihat peluang, dan seperti yang teman-teman kita sudah lakukan seperti itu. Jadi tetap ada dukungan dari bantuannya untuk teman-teman yang ingin mengajukan usaha UMKM di bidang praktek klinik keperawatan, asalkan harus dulu sudah menjalankan usaha, sudah menjalankan usaha secara mandiri, sudah memperlihatkan bahwa hasilnya bahwa seperti ini pemasukannya mungkin ya, pencatatannya juga mungkin masih bagus. Iya sih, kalau untuk menerima bantuan, laporan-laporannya harus jelas. Dan yang paling penting sih mengikuti perkembangan zaman. Jadi bersosial media. Jadi ketika kita memulai usaha, sudah menjalankan usaha, kita sering-sering untuk posting tentang kegiatan-kegiatan berwirausaha. Itu sangat berpengaruh di zaman sekarang, karena zaman sekarang zaman sosial media, tambah lagi Kota Bitung visinya Bitung Kota Digital. Jadi Bitung Kota Digital. Jadi ketika dikatakan Bitung Kota Digital, bukan berarti kota kita sudah full digital, enggak. Tapi mimpi atau tujuan kita
memang semua ke arah situ, perkembangan zaman. Kita harus Target untuk menjadi ya, digital. jadi kalau kita tidak memulai dengan mengatakan Bitung kota digital, Iya. ya kapan kita mulai? Jadi seperti itu. Harus terus disuarakan untuk semboyannya Bitung Kota Digital agar tidak langsung mindsetnya para masyarakat juga berubah, memanfaatkan digital lebih optimal untuk mengembangkan skill mereka juga ya dalam berbagai lini aktivitas yang dilakukan. Wow, Nurse Yoyo kayaknya sudah menanti pertanyaan dari saya. Nurse Yoyo, iya, selaku sekretaris DPD Kota Bitung, gimana? Oke, baik. Sebelum saya ke narasumber kita yang ketiga, kita kayaknya break dulu sebentar. Akan ada sesuatu pesan-pesan yang mau lewat yang tidak kalah pentingnya. Yuk kita saksikan.